Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya dengan Agung Dwi Prastio bersama dua rekan saya, yaitu Saya Ilham Trinanda Pamuji. Saya Muhammad Farel Matika. kami dari kelompok 2 dari kelas pengantar ilmu komunikasi dengan dosen Ibu Laila Monaganeim akan menjelaskan satu materi yaitu tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal atau pesan verbal merupakan komunikasi verbal atau yang bisa disebut pesan verbal atau bahasa adalah seperangkat kata yang disusun secara berstruktur sehingga menjadi suatu kalimat yang mengandung makna. Seperti contohnya yaitu kita berbicara sehari-hari, seperti saya sedang mempresentasikan materi ini merupakan salah satu contoh dari komunikasi verbal. Menurut Larry L. Baker, 3 fungsi bahasa yaitu penamaan atau naming atau labeling, interaksi, dan transmisi informasi. Yang pertama adalah fungsi penamaan, di mana keadaan individu berusaha untuk mengidentifikasi, memahami objek, perilaku, individu lainnya. Yang kedua yaitu fungsi interaksi, menekankan suatu informasi antara individu yang satu dengan individu lainnya, bertujuan untuk menyampaikan informasi tersebut, dimulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Yang ketiga yaitu fungsi transmisi informasi, melalui bahasa informasi disampaikan kepada orang lain setiap hari baik langsung maupun tidak langsung. Ya, selanjutnya keterbatasan bahasa. Ada keterbatasan jumlah kata yang tersedia untuk mewakili objek, ada kata-kata yang bersifat ambigu dan kontekstual, ada kata-kata mengandung bias budaya, dan ada pencampuradukan fakta, penafsiran, dan penilaian. Next. Ya, yang pertama ada keterbatasan jumlah kata yang tersedia untuk mewakili objek, yaitu kata-kata adalah kategori untuk merujuk pada objek tertentu seperti orang, benda, peristiwa, sifat, perasaan, kondisi, dan sebagainya. Next. Yang kedua ada kata-kata bersifat ambigu dan kontekstual. Kata-kata bersifat ambigu atau mendua karena kata-kata mempresentasikan persepsi dan interpretasi orang-orang yang berbeda, yang memiliki latar belakang sosial budaya yang berbeda pula. Selanjutnya ada kata-kata mengandung bias budaya. Bahasa terikat oleh konteks budaya, artinya bahasa merupakan perluasan budaya. Dan yang terakhir ada pencampuradukan fakta, penafsiran, dan penilaian. Dalam berbahasa, kita sering mencampuradukan fakta atau uraian, penafsiran, dugaan, dan penilaian. Hal ini timbul karena berkaitan dengan kekeliruan persepsi orang. Dari materi yang saya bacakan di atas, bisa kita ambil contoh pemanggilan nama di daerah berbeda-beda. Ada ambu, abah, dan lain-lain. Ya, selanjutnya next materi yaitu komunikasi nonverbal. Pesan nonverbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Ya, menurut ahli yaitu Larry Asamoah dan Richard T. Porter, menjelaskan bahwa komunikasi nonverbal mencakup semua rangsangan dalam suatu setting komunikasi yang dihasilkan oleh individu dan penggunaan lingkungan oleh individu yang punya nilai pesan potensial bagi pengirim atau penerima. Di dalam komunikasi nonverbal terdapat beberapa fungsi yang dijelaskan, yaitu yang pertama adalah perilaku nonverbal mengulangi atau merepetisi perilaku verbal. Yang kedua ada memperteguh, menekankan, dan melengkapi perilaku verbal. Yang ketiga ada perilaku nonverbal menggantikan atau mensubstitusikan perilaku verbal. Yang keempat ada perilaku nonverbal dapat meregulasi perilaku verbal. Yang terakhir ada perilaku nonverbal membantah atau bertentangan atau kontradiksi dengan perilaku. Nah, berikut adalah klasifikasi dari pesan nonverbal. Yang pertama ada bahasa tubuh, yaitu postur tubuh dan posisi kaki itu diam. Yang kedua ada isyarat tangan, yaitu berasal dari gerakan mata atau busana. Terus yang ketiga ada gerakan kepala, sentuhan atau touching dan orientasi ruang dan jarak pribadi. Ya, materi yang terakhir yaitu parabahasa.
Para bahasa atau vokalika atau vokalis mengacu pada aspek-aspek suara selain ucapan yang dapat dipahami seperti bahasa. Misalnya kecepatan berbicara, nada tinggi, intensitas volume, suara intonasi, dialog, suara terputus-putus, suara gemetar, suitan, tawa, perangan, desahan, gumaman, gerutuan, dan sebagainya. Untuk contoh para bahasa, yaitu ada gerutu yang bisa dicontohkan seperti, ih, susah sekali. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.